Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama saya Diana, bersama Dimensi Belajar di mana saja. Kali ini saya akan membahas mengenai soal bahasa Inggris dalam ujian mandiri Universitas Diponegoro. Oke, di sini sudah ada soal bahasa Inggris. Ini soal bahasa Inggris saya ambil ujian mandiri Undip tahun 2018, Saintek, kode soalnya 727. Nah, Dimensi Lovers, untuk bahasa Inggris sendiri, itu dalam ujian masuk universitas, itu dia ada 2 tipe soal biasanya ya. Ini yang paling sering banyak keluar. Pertama itu structure and written expression, dan yang kedua adalah reading comprehension. Nah, namun untuk kode soal 727 untuk Saintek Undip 2018 ini ada 2 jenis soalnya. Yang pertama itu fill in. Ini soal fill in the blank seperti ini. Dan kemudian juga written expression. Jadi di written expression ini teman-teman diminta untuk memilih mana yang salah. Oke, langsung saja. Ya, untuk pembahasan kali ini pertama diawali dengan fill in the blank. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman langsung saja fokus ke nomor-nomor soalnya. Yang pertama itu nomor 31. Oke, di sini pilihan jawabannya itu ada incubate. Nah, incubate ini dia adalah verb, gitu kan? Verb apa nih? Dia verb base form. Dia base form ini present gitu. Nah, ini juga incubates, dia present. Ya, untuk tensesnya present. Untuk subjeknya singular. Nah, incubated dia itu bisa masuk past atau past participle. Past participle. Atau verb 2 atau verb 3 ya, ini past participle-nya verb 3. Has incubated itu adalah present perfect. Present perfect. Nah, untuk yang terakhir itu will incubate. Nah, will incubate ini dia termasuk future karena ada tanda will. Oke, sekarang Dimensi Lovers, lihat nih di sini. The battles are. Nah, ingat di sini ada are. Kalau are itu adalah to be. Nah, untuk to be itu dia verbnya setelah to be itu harus verb ing, present participle atau past participle. Oke. Nah, maka di sini yang mana nih? Adakah verb ing? Nggak ada, berarti di sini jawabannya adalah past participle. Incubated. Gitu. Oke, sekarang ke soal nomor 32. Oke, nomor 32 ini langsung aja ke pilihan jawabannya ada apa aja? Decrease. Decrease itu artinya mengurangi. Sorry. Nah, kalau fill itu apa? Mengisi. Multiply itu apa? Berkembang gitu atau beranak gitulah ya. Lengthen itu memanjang, memanjangkan. Nah, sedangkan weaken itu artinya melemahkan. Nah, berarti di sini teman-teman juga harus tahu nih, harus enrich your vocabularies ya. Jadi harus tahu makna-makna dari verb ini. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Ini apa sih? Oh, ini
This type allows the very small numbers of bacteria, potentially one or two organism to. Kira-kira apa nih? Di sini ngebahas apa sih? Oh, di sini itu ngebahas tentang step. Step apa nih? Oh, ini ada tentang bakteria. Katanya di sini satu atau dua organisme. Nah, terus kita lihat lagi nih, oh di sini ada growth, perkembangan. Oh, kalau perkembangan berarti dia itu istilahnya di situ sedang membahas tentang berkembang biak. Nah, di sini yang merupakan jawaban ke yang berkembang biak atau beranak yang mana? Yang C, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk nomor 33. Nah, untuk nomor 33 ini dia katanya itu satu kata ya, automate ya. Nah, cuman ini ada beberapa kedudukan. Nah, yang pertama automatically itu adverb. Nah, berarti di sini teman-teman juga harus mengetahui part of speech ya. Part of speech itu apa aja? Noun, adverb, adjective ya. Nah, automatic itu dia adjective. Automatization itu dia noun. Nah, automated itu dia past participle ya. Past participle. Nah, automates itu dia present. Oke, nah sedangkan di sini gimana sih dia jawabannya? Oke, di sini itu apa? Which changes color in the presence of bacterial growth and can be read bla 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 by machine. Nah, di sini kan udah ada subjeknya ya, dan juga udah ada verbnya can be read ya, can be read udah ada verbnya. Nah, maka di sini akan cocok apa? Nggak mungkin kalau diisi dengan present verb lagi, nggak mungkin diisi dengan past participle, nggak mungkin diisi dengan noun, adjective juga enggak. Nah, berarti adverb. Jadi automatically. Jadi can be read automatically by machine. Jadi jawabannya adalah yang A. Tuh. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 34. Ini biasa. Jadi langsung aja ke jawaban-jawabannya lagi. Artikan found on. Found on itu apa sih? Terdapat gitu. Terdapat di apa? Nah, took in apa? Took in itu dia take in. Take in itu menerima. Berarti diterima. Gitu. Hidden from. Hidden from itu kan hide. Hide itu dia apa? Bersembunyi. Bersembunyi, disembunyikan gitulah ya. Dari took out itu kan mengeluarkan, berarti dikeluarkan. Dikeluarkan. Aduh, tulisannya. Felt in itu dari kata feel, berarti dirasakan. Ya, nah kira-kira jawabannya yang mana nih? Ini ngebahas tentang apa nih? Oh, ini ngebahas tentang for this reason, the barcode stickers. Nah, barcode stickers itu biasanya apa? Terdapat di gitu. Diterima, bersembunyi atau dikeluarkan. Nah, karena barcode stickers itu adanya di atas botol, berarti kan terdapat. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah found on. Jadi the barcode stickers found on these bottles gitu. Jadi yang terdapat di botol-botol ini gitu. Nah,
Oke, soal selanjutnya, nah ini connector ya, conjunction semua nih. And itu dan ya, or atau. And sama or itu dia untuk menggabungkan dua struktur yang sama gitu. Jadi harus same structure. Nah, kalau while itu dia kontras, sementara, sedangkan gitu. Whereas juga artinya sementara atau sedangkan. Nah, kalau as itu dia sebab akibat. Karena gitu. Cause ini sama aja kayak cause gitu. Kalau ini artinya sedangkan. Nah, gitu. Nah, berarti untuk jawaban yang nomor 35 ini kira-kira apa nih? Nah, katanya alasan ini membuat barcode stiker yang ada di botol-botol itu tidak boleh dihilangkan. Nah, tidak boleh dihilangkan sedangkan mereka digunakan untuk sistem laboratorium yang otomatis. Apakah betul? Enggak kan? Nah, ini kan sebab akibat ya. Kenapa dia nggak boleh dihilangkan gitu? Karena mereka digunakan untuk sistem otomatik laboratori itu gitu. Nah, berarti jawaban yang benar adalah S. Gitu. Karena yang menunjukkan sebab akibat adalah ini S. Seperti itu. Nah, ini untuk jenis soal yang pertama. Nah, kemudian ini ada jenis soal yang kedua, itu nomor 36 sampai 40. Nah, untuk jenis soal yang kedua ini, Dimensi Lovers harus memilih mana yang salah. Nah, langsung aja fokus ke yang digaris bawahi, ya. Jadi yang digaris bawahi, pilih mana yang salah. Oke, sekarang explosive. Explosive kan adjektif, berarti setelah adjektif itu harus noun. Outguessing itu noun, berarti betul. Nah, sekarang ini it has been suggestion. Has been adalah present perfect, ya. Nah, di sini ada be. Kalau misalnya ada be, berarti setelahnya itu jadi keterangannya kalau misalnya setelah ada be itu present participle atau past participle. Nah, sedangkan di sini kan harusnya kalimatnya pasif nih, harusnya itu di sini suggested gitu. Nah, berarti ini yang salah, suggestion yang salah. Seperti itu. Oke, nah sekarang yang nomor 37 langsung aja. Believe to be about. Believed. Is believe. Betul ya? Is, ada to be, setelahnya past participle. Maka ini kalimatnya pasif. To be about. Betul, nggak ada yang salah. Suggesting. Betul. Ya, nah, such large phenomena. Nah, ini dia. Kita lihat di sini fenomena. Fenomena adalah singular. Jadi teman-teman harus concern juga mengenai singular dan plural. Jadi fenomena adalah singular, sedangkan pluralnya adalah phenomenon. Nah, kalau misalnya singular berarti di sini harus ada artikel e, gitu. Such a large phenomena. Gitu. Berarti yang salah di sini adalah yang D. Tuh. Oke, lanjut. Selanjutnya nomor 38. Nah, ini kita lihat documented, this, whether, regarded. Oke, ini by documented. Oke, nah teman-teman, kalau misalnya ada by, kemudian ditambah verb, maka verbnya itu harus present participle. Present participle atau verb ing. Nah, harusnya verb ing di sini. Ini berarti yang salah. Harusnya by documenting. Seperti itu, ya. Oke. Soal selanjutnya nomor 39. Ini several by which were photographed afterward. Oke, sekarang kita bahas several. Several itu adalah quantifier. Nah, setelahnya harus plural. Nah, several events. Betul ya, several events. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Were, apa sih were? Were itu kan banyak. Oh, four of this. Berarti kan four itu banyak, berarti betul. Photograph
ini kan datang setelah were, berarti photograph ini adalah past participle, berarti pasif, berarti betul. Karena di sini ada by, oleh gitu. Jadi kalau misalnya ada by ini berarti kalimatnya itu pasif ya. Ini beforehand and afterward. Benar ya, sejajar ya, beforehand and afterward. Nah, yang salah adalah yang by which. Kenapa by which? Karena di sini harusnya bukan by which, tapi in which gitu. Di mana gitu. Four of these were photographed. Jadi yang salah adalah by which. Oke, untuk soal yang terakhir. Nah, ini sebenarnya agak mana ya yang salah ya gitu ya. Yang nomor 40 nih. Karena between the balance between ada n, between n berarti betul. Is also regarded, is itu kan berarti untuk subjeknya singular. Nah, sedangkan di sini the balance itu singular. Is also regarded berarti dia bentuknya pasif ya. Pasif berarti di sini pakai past participle. Berarti betul. Oke, ini by circadian. Ini belum tahu salah apa enggaknya. Lanjut ke fluctuation. Betul ya, ini noun. Karena sebelumnya itu adjective. Ya, ini noun phrase. Ini animals normal periods of activity. Nah, ini yang salah adalah apa nih? Animals ini nggak ada yang salah ya. Animals apostrofi s itu melambangkan nya gitu, kemudian untuk kata benda. Nah, yang salah adalah di circadian ini. Nah, circadian adalah adjektif, kata sifat. Jadi kalau kata sifat itu harus diiringi dengan kata benda, nggak boleh tiba-tiba by beautiful, by pretty, by clear. By, nah harusnya di sini by circadian rhythm atau by circadian cycle kayak gitu. Berarti yang salah adalah yang C, karena setelah circadian ini nggak ada noun gitu, langsung diiringi dengan with. With itu adalah preposition. Nah, itu dia untuk penjelasan bahasa Inggris di ujian mandiri Undip. Nah, itu dia pembahasan beberapa soal bahasa Inggris yang keluar yang diujikan dalam ujian mandiri Universitas Diponegoro. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa berlatih sendiri ya, semangat berlatih. Dan tunggu video selanjutnya. Bye-bye.